Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di zaman serba digital kayak sekarang, skill bikin dokumen yang rapi dan kerja bareng tim itu penting banget. Tapi jujur aja, sering nggak sih kalian panik karena lupa save file atau pusing ngurusin format laporan yang berantakan? Nah, biar drama kayak gitu nggak kejadian lagi, di video ini kita bakal kupas tuntas soal Google Docs. Kenalin, nama saya Raihan Rizky Wibowo dengan NIM 125140125 dari TPB 60. Kita bakal belajar dari 0 sampai jago, mulai dari pengenalan fitur dasarnya, tips formatting biar dokumen terlihat profesional, sampai rahasia kolaborasi real time yang bikin kerja kompol jadi lebih santai. Lanjut aja kita ke videonya langsung. Oke, kita akan masuk ke materi intinya, yaitu Google Docs. Untuk pertama kali kita membuka Google Docs itu bisa dengan docs.new. Maka dia langsung akan masuk ke Google Docs, masuk ke website Google Docs itu. Dibanding kita menggunakan ketik di sini Google Docs itu terlalu lama ya, harus diketik dan diklik dulu di bagian Google search engine-nya sih, karena itu lama. Jadi yang paling tercepat tuh docs.new. Terus di sini kelebihan dari Google Docs itu dia ada namanya auto save. Ketika kita membuat atau mengubah judulnya di sini, maka akan dia langsung menyimpan ke Google Drive kita. Jadi dia auto save itu. Jadi keunggulannya itu dibanding Word ya, dibanding Word itu di anti hilang file ketika laptop itu mati. Jadi ketika kita selesai ketik, maka dia langsung menyimpan gitu. Nah, lalu kita masuk ke materi formatting. Formatting itu ada banyak, seperti judul-judul ini, lalu ada ini untuk memberikan apa nih namanya, penomoran dan lain-lain. Oke, mungkin yang pertama kita masuk ke judul dulu. Judul itu ada judul besar, judul bab, sama subjudul. Nah, kita bakal masuk ke judul dokumen dulu, yaitu judul yang utamanya itu atau ini. Di sini langsung ke sini, langsung di blok, kita langsung masuk ke judul. Nah, maka dia langsung membuat judulnya, langsung jadi format judul. Apa sih bedanya dengan kita tidak memformatnya? Nah, sebenarnya sih sama saja ya, ketika kita ketik sini membuat aplikasi mobile dengan Flutter. Cuma sini kita menggunakan format dari Google Docs itu lebih profesional dibanding kita blok sini kita bold dan kita ganti fontnya. Itu sangat-sangat tidak profesional ya. Kita membuat judul itu harus menggunakan format di sini, karena nanti bakal jadi masuk ke navigasi sini sih. Jadi dia ketika kita klik, maka kita langsung ke arahin ke sini. Oke. Yang kedua tuh namanya judul bab. Jadi kita blok, kita ganti dengan judul 1. Nah, lagi-lagi kita harus menengahin. Bisa dengan Ctrl Shift E. Kita copot saja ini. Masuk. Jadi kita di sini keunggulannya kalau kita pakai format dari Google Docs itu, ketika pakai judul di sini itu bisa dibuat navigasinya seperti ini. Jadi tidak, ketika kalian mau misalnya ubah pendahuluan, tinggal klik aja pendahuluan, nanti bagian pendahuluan bakal di bawahnya bakal ada paragraf di pendahuluan itu gitu kan. Bisa masuk ke pendahuluan. Oke. Oh ya, untuk tadi yang ini kita langsung skip ke halaman 3. Itu caranya
Ctrl Enter. Oke, di sini kita tengahin. Oke, nah oke, lanjut ke dua, ada namanya subjudul, misalnya tujuan. Nah, di sini kita tinggal gini aja sih, tinggal langsung gini, langsung masuk ke judul 2. Nah, maka di akun judul 2 kita tinggal nah di sini langsung auto save kan dia. Itu sih keunggulannya dibanding Word, ya maka langsung auto save. Ketika amit-amit laptop mati, kita tidak takut dokumen hilang gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat margin. Jadi kita harus menentukan margin di dokumen kita. Di sini caranya penataan halaman atau page setup. Terus di sini kita di page setup ini sebenarnya ada buat ngatur kertas, ukuran kertas, terus ada margin sama warna halaman. Paling yang sering kepake itu ukuran kertas sama margin sih. Jadi di sini kertas bisa banyak, ada apa ya, legal, A3 dan A4, umumnya ada A4 sih. Nah, misalnya di sini kita marginnya atas, bagian atas halaman sini, bagian sini nih. Nah, bagian sini dia bakal dibuat 3 cm, 2,5. Dia bakal naik. Nah, buat jadi 3. Coba 3, terus 3. Oke. Nah, bakal dia buat per sisi-sisinya atas, kanan, kiri, bawah 3 cm rata. Oke. Di sini kita bisa kolaborasi secara real time dengan rekan-rekan atau kawan-kawan kita. Jadi di sini bisa klik bagikan, lalu di sini bisa dibatasi. Nah, bentar, misalnya ke email saya sendiri. Nah, di sini kita ada 3 tipe akses ya. Di sini ada pelihat, pengomentar, editor. Nah, di sini pelihat itu dia pelihat atau read only itu hanya bisa melihat Docs kita. Jadi hanya melihat dokumen kita dia, dan tidak bisa mengedit atau komentar pun tidak bisa. Editor, pelihat, pengomentar hanya mengomentarkan dan melihat dokumennya saja. Lalu di sini ada yang paling banyak aksesnya, yaitu editor. Dia bisa mengirim, bisa mengedit, lalu melihat dan mengomentar sekaligus. Jadi dia full akses ke dalam dokumen itu. Oke. Mungkin kita akan lanjut ke studi kasus Google Docs. Oke, di sini kita akan mengerjakan studi kasus. Pertama itu di sini saya sudah membuat dokumen contohnya yang nggak rapih. Ini kita akan merapikannya. Yang pertama, kenapa nggak rapih? Yang pertama, di sini kita judulnya masih menggunakan teks normal, sehingga di sini tidak ada navigasinya. Terus di sini juga masih teks normal, dan spasinya tidak rapi. Oke, di sini kita bakal ngerapihin. Nah, pertama itu judul dulu. Nah, di sini judul kita harus mengubah format jadi judul. Kita gini dulu deh, kita normalin dulu. Masuk ke judul, terapan judul. Nah, judul ini juga tipe. Nah, masuk menyimpan. Terus kita langsung ke judul bab. Jadi kita di sini blok format, kita ke judul 1. Nah, dia bakal jadi judul 1. Ini kita teksnya kita benerin, kita taruh di tengah. Nah,
di sini ada subjudul. Nah, ini subjudulnya jelek banget ya. Nah, kita di sini kecilin dulu, dinormalin dulu. Sebenarnya nggak perlu dinormalin sih, langsung aja sih, langsung format biar rapi aja. Oke, langsung subjudul ke judul 2. Kalau subjudul tuh pakai judul 2, dia bakal jadi subjudul beda dengan bab 1 ini, karena ini jadi judul 1 dan ini judul dokumen. Ini judul dokumen, ini judul 1, dan ini subjudul ya. Oke, di sini juga jadi subjudul judul 2, ini jadiin judul 1, tengahin. Oke, sudah. Terus di sini struktur kode kita jadiin judul 2. Oke, dah sip. Nah, paragrafnya sebenarnya tidak perlu ya, bukan tidak perlu, tidak perlu bold, tidak perlu dibuat bold di sini, jadi biasa saja, langsung kita tap jadi paragraf. Di sini juga dibuat tab paragraf jadi paragraf. Di sini kita buat font weight-nya menjadi biasa saja atau jangan bold. Nah, oke, ini juga jangan dibuat bold karena ini paragraf. Sip. Sekarang jauh lebih rapi. Nah, di sini ada navigasinya. Oke, dah. Studi kasusnya gini sih. Dan sekarang dokumennya menjadi lebih rapi lagi dan rapi dan bagus. Ntar oke, dokumen sudah rapi, sudah sih, sudah selesai sih kita. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung video. Itu tadi demonstrasi lengkapnya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ya, dari dokumen makalah Flutter yang awalnya berantakan, tadi yang ini berantakan, yang awalnya fontnya beda-beda, spasinya nggak jelas dan nggak rapi. Sekarang udah jadi rapi, terstruktur dan ya udah rapi. Terus intinya Google Docs itu bukan cuma buat ngetik online doang. Kalau fitur styles, page setup, dan kolaborasi tadi dimaksimalkan, pengerjaan skripsi atau laporan teknis kalian bakal jauh lebih efisien. Jadinya bakal lebih rapi lagi dan siap untuk membuat skripsi. Oke, yang terakhir jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan saya Raihan Rizky Wibowo, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.